Firman Tuhan hari ke-223 2024 Kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Pekop, Daud berbakti pada hukum Tuhan. Tuhan pada hari ini, hari yang ke-223 tanggal 10 Agustus 2024, diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 165 dengan perikop berbakti kepada hukum Tuhan. Dan sebagai nats kita ayat hari ini yaitu, besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Dan bacaan pagi diambil dari kitab Yeremia pasal yang ketiga ayat 11 sampai dengan 13, merupakan sambungan dari ayat yang kemarin. Israel dan Yehuda harus bertobat. Bacaan malam diambil dari kitab Joel pasal yang ketiga ayat 3 sampai dengan 5. Allah akan mengadili bangsa-bangsa. Sebagaimana biasanya pedoman kita pada bulan Agustus yang kita ambil dari topik selama bulan Agustus, yaitu hikmat dari Allah memelihara hidup. Kemudian ayat inti dalam satu bulan diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Kemarin kita sudah jelaskan, hikmat adalah karunia dari Allah, dan dia berada pada level yang tertinggi dalam diri kita, yaitu pada batin kita. Hikmat berada dalam batin kita, dan roh Allah juga berada dalam diri kita, sehingga batin kita akan berkolaborasi dengan roh Allah. Dan inilah yang dikatakan hikmat karunia Allah. Dan kebijakan adalah merupakan penjelasan dari pikiran. Jadi apa yang diolah oleh pikiran kita, itulah merupakan kebijaksanaan. Mana dalam penjelasan Stephen Covey, bahwa pikiran kita menentukan nasib kita. Karena tanam pikiran, kita petik tindakan. Kita tanam tindakan, kita petik kebiasaan. Kita tanam kebiasaan, kita petik karakter. Kita tanam karakter, kita petik nasib. Jadi nasib kita ditentukan oleh pikiran kita. Selama kita tidak pernah memikirkan apa yang mau kita lakukan, maka itu tidak pernah akan terjadi. Karena dalam umat Kristen pemilik Yesus tidak ada yang namanya takdir, ya. Tidak ada takdir. Karena takdir itu
pada saat life after life, surga atau neraka. Itulah takdir. Artinya berakhir pada titik tertentu. Kalau kita dalam kesusahan atau bahkan meninggal, itu bukan takdir. Ya. Itu adalah mengakhiri kesempatan kita berkarya di dunia ini. Itulah kematian. Dan selanjutnya kita akan menghadapi takdir dalam penghakiman, neraka atau surga. Inilah sedikit gambaran tentang hikmat kebijaksanaan. Jadi segala sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan adalah dengan hikmat kebijaksanaan. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya, bahwa berbakti kepada hukum Tuhan. Mengapa kita harus berbakti pada hukum Tuhan? Mazmur 119 ayat 161 mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin telah menganiaya aku tanpa sebab, tetapi hati aku takut akan firman-Mu. Ayat ini menunjukkan pentingnya kesetiaan terhadap hukum Tuhan, meskipun dalam situasi yang sulit atau tertekan atau teraniaya, tapi hukum Tuhan tetap menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Ketaatan terhadap hukum Tuhan adalah memastikan kita tetap berada dalam perlindungannya dan menikmati damai sejahtera. Jadi kalau kita taat akan hukum Tuhan dan memastikan kita tetap berada dalam perlindungannya dan menikmati damai sejahtera. Dalam konteks ayat-ayat berikutnya menegaskan bahwa orang-orang yang setia pada hukum Tuhan akan menemukan kebahagiaan dan ketentraman. Jadi dengan kesetiaan pada hukum Tuhan akan menemukan kebahagiaan dan tentram. Jadi bahagia dan tentram ukurannya adalah setia pada hukum Tuhan. Kebahagiaan erat kaitannya dengan kesejahteraan. Damai sejahtera yang dijanjikan menjadi penghibur bagi mereka yang melibatkan dirinya pada hukum Tuhan. Jadi apabila kita mengandalkan hukum Tuhan, maka damai sejahtera yang dijanjikan menjadi penghibur bagi mereka yang selalu taat kepada Taurat, hukum Tuhan.
pada hukum Taurat itu jelas akan membawa manfaat yang besar dalam kehidupan sehari-hari dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Jadi hukum Taurat adalah membawa manfaat yang besar dalam kehidupan kita dan memperbaiki hubungan baik dengan Tuhan. Seperti pada perikop hari ini, ya, berbakti pada hukum Tuhan. Orang yang mencintai hukummu, ya, dan akan tentram, tak ada yang dapat merintangi mereka. Tidak ada yang merintangi. Kalau sudah, ya, mencintai hukum Taurat dari Tuhan, ya, orang akan tentram dan tak ada yang dapat merintangi mereka. Artinya dia hidup damai. Pengantar dari Mazmur ini berlanjut pada doa permohonan, di mana pemazmur setelah menyatakan bahwa dia selalu bersama dengan Tuhan dan tetap atas lindungan Tuhan, maka dilanjut dengan selalu meminta doa pertolongan dari Tuhan. Nah, seperti dalam ayat 169 sampai 70, ya. Tuhan, biarlah suaraku sampai kepadamu, berikanlah kepada saya pemahaman sesuai firman-Mu. Biarlah permohonanku sampai di hadapan-Mu. Selamatkanlah saya sesuai dengan janji-Mu. Inilah doa permohonan dari Daud yang mengatakan bahwa biarlah suaraku sampai kepadamu dan berikanlah kepada saya pemahaman sesuai dengan firman-Mu. Biarlah permohonanku sampai di hadapan-Mu dan selamatkanlah saya sesuai dengan janji. Jadi janji Tuhan kepada Daud, keturunannya akan ditetapkan menduduki kerajaannya, Raja Salomo, dan dari keturunannya akan menjadi pemimpin seluruh dunia. Jadi sudah ada janji. Jadi ini yang dikatakan Daud, sesuai dengan janji-Mu. Selamatkanlah saya, supaya tidak di tengah jalan berhenti, supaya tetap nyambung. Sebab melalui keturunannya manusia banyak terselamatkan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Nah, kemudian dilanjutkan, saya akan mengucapkan pujian kepadamu dengan bibir saya. Jadi langsung dengan bibir saya mengatakan pujian. Ketika saya mempelajari hukum-hukum-Mu, saya akan bersuka cita atas firman. Jadi dengan mempelajari hukum-hukum Tuhan, Daud mengatakan dia bersuka cita karena dia mendapatkan ajaran hidup, tuntunan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang yang mendapatkan harta banyak. Nah, jadi dia dengan bersuka cita atas hukum-hukum Tuhan sudah mendapatkan harta yang banyak. Hanya dengan bergaul dengan Tuhan,
berpengalaman dengan Tuhan. Kemudian saya akan merenungkan semua perintah-Mu dan melihat jalan-jalan-Mu. Jadi, merenungkan semua perintah Tuhan dan merenungkan jalan-jalannya, termasuk janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Daud. Daud merenung dan bagaimana supaya dia tetap terjaga dalam jalan Tuhan, ya. Dan Daud mengatakan, saya ingin berpegang pada hukum-hukum. Janganlah pernah meninggalkan aku. Jangan pernah meninggalkan aku. Dan Daud mengekspresikan kehidupan, ya, yang mendalam untuk mendapatkan pemahaman, ya, dan bimbingan dari Tuhan. Jadi dia sangat mengekspresikan kehidupan yang mendalam dalam diri Daud, ya, untuk mendapatkan pemahaman dan juga bimbingan dari Tuhan. Dan dikatakan merekamkan pentingnya hidup sesuai dengan firman Tuhan sebagai sumber pengharapan dan kekuatan. Jadi sebagai sumber pengharapan dan kekuatan, itulah dikatakan firman Tuhan, sumber kekuatan dan pengharapan. Memang dalam perikop lain kita melihat bahwa kaulah gembalaku, aku takkan kekurangan apapun, ya. Itulah pernyataan Daud. Nah, sehingga dan yang paling kontroversial yang berada dalam diri Daud, kita lihat di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6, dikatakan begini: kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan topik bulan ini kita lihat bahwa hikmat adalah karunia dari Allah. Kebajikan adalah merupakan hasil pikiran dari manusia. Kemurahan adalah merupakan penjabaran dari hikmat. Bagaimana supaya orang bermurah hati? Dengan adanya hikmat, karunia dari Allah. Itulah yang membawa orang untuk bisa bermurah hati, karena Allah sendiri sudah mengasihi kita lebih dulu. Tentu kita akan menjabarkan kasih setia Allah kepada orang. Maka pemazmur mengatakan, Daud mengatakan bahwa kemurahan dan kebajikan, ya, belaka, kemurahan dan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, tidak pernah jeda. Selama dia hidup, kebajikan dan kemurahan berada pada dia. Nah, kemudian, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi rumah Tuhan itu adalah, ya, hati kita, jiwa kita, dan kekuatan kita. Itulah rumah Tuhan. Jadi kalau Daud membuat Tuhan selalu berada pada dirinya, maka dia sudah berada di rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah
firman Tuhan pada hari ini yang kita lihat tadi, perikop hari ini adalah besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mulus. Ini dikuatkan oleh Daud ya, dengan permohonan doa untuk selalu dia ditolong, supaya Tuhan selalu dengarkan, supaya Tuhan dapat membimbing dia dan memberikan yang terbaik bagi Daud. Dan dengan pernyataan dia, kebajikan dan kemurahan belaka ada pada diri saya seumur hidup. Kemudian dia akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi dirinya sudah dijadikan menjadi rumah Tuhan. Syarat untuk menjadi rumah Tuhan adalah hikmat dan bijak. Jadi hikmat kebijaksanaan yang diperoleh Daud, sehingga dia sudah menjadikan dirinya sebagai rumah Tuhan karena sudah berhikmat dan bijaksana. Itulah perikop pertama pada hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi ya. Bacaan pagi diambil dari buku Yeremia pasal 3 ayat 11 sampai 13. Bertobatlah Israel dan Yehuda. Jadi Israel dan Yehuda harus bertobat. Apa sebabnya? Ya. Israel dan Yehuda harus bertobat. Dalam buku Yeremia pasal 3 11 sampai dengan 13. Ada semacam analisa dari Yeremia dengan memakai 5 W dan plus 1 H. W pertama adalah apa? What? Pasal ini berisi teguran keras dari Tuhan kepada bangsa Israel dan Yehuda atas ketidaksetiaan mereka yang diumpamakan seperti perzinahan rohani. Tuhan ya, menanyakan bahwa penyembah berhala mereka dengan perselingkuhan mereka dan mencoba mencemari tanah perjanjian dan menyebabkan kekeringan dalam tempat mereka. Nah, kemarin kita mengatakan bahwa akibat perbuatan daripada bangsa Israel yang selalu tidak setia kepada Tuhan dan membelakangi Tuhan, maka Tuhan bisa menahan air yang turun dari langit, tidak turun. Harusnya pada musim semi hujan turun, tapi ditahan oleh Tuhan. Itu bisa hanya karena perilaku dan sikap daripada Israel yang tidak setia dan selalu menyembah berhala. Inilah yang dikatakan W pertama. Apa? What? Ya. Nah, jadi dikatakan seperti perzinahan rohani. Tuhan menegangkan penyembah berhala ya, dengan perselingkuhan mereka dan mencemari tanah perjanjian dan menyebabkan kekeringan. Jadi akibat mereka
Tanah perjanjian artinya tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, dicemari oleh mereka sehingga hujan bisa tidak datang. Inilah penyebabnya. Nah kemudian ya, siapa tokoh utama? Nah, dalam persoalan ini tokoh utama adalah Tuhan dan Nabi Yeremia. Jadi Tuhan dan Yeremia. Tuhan memberi pesan, Yeremia menyampaikan pesan. Kepada siapa? Tokoh-tokoh pendukung, yaitu bangsa Israel dan Yehuda. Jadi dua bangsa ini, Israel dan Yehuda. Nah kemudian kapan itu terjadi? Pada masa pemerintahan Raja Josia. Jadi ini terjadi pada masa pemerintah Raja Josia. Nah kemudian kalau ditambah lagi dengan yang keempat, where, di mana? Di mana itu terjadi? Ini kejadiannya memang tidak disebutkan secara spesifik, ya. Namun ahli-ahli Alkitab beranggapan bahwa ini terjadi di Yehuda. Ini anggapan daripada beberapa tokoh. Nah kemudian mengapa harus terjadi? Nah, tujuan Tuhan, ya, memanggil umatnya untuk bertobat, ya, dari penyembahan berhala dan kembali kepadanya. Inilah harapan Tuhan. Makanya dicoba tadi dilihat semua itu dari apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Jadi ini supaya mereka bertobat kembali menghadap Tuhan. Nah, alasan teguran bangsa Israel dan Yehuda telah meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala dan melanggar perjanjian mereka dengannya. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan. Nah kemudian ditambah dengan satu hal, bagaimana ini terjadi? Di sini ada dikatakan bahwa cara Tuhan menegur melalui perantaranya Nabi Yeremia. Ini satu. Kemudian Tuhan menyampaikan pesannya dengan bahasa yang keras dan, ya, penuh emosi, menggunakan metafora perzinahan untuk, ya, menyampaikan ketidaksetiaan mereka. Jadi dibuat Tuhan percontohan itu adalah semacam perzinahan yang menggambarkan ketidaksetiaan. Artinya kalau sudah berzina, berselingkuh, itulah yang tidak setia kepada Tuhan, menyimpang. Nah kemudian juga adalah cara Tuhan untuk menawarkan pengampunan, ya. Tuhan menjanjikan pemulihan, ya, dari mereka dan untuk menerima berkat jika mereka bertobat dan kembali kepadanya. Jadi disinilah yang disampaikan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan caranya. Tadi kita lihat dulu, dengan sangat keras mencontohkan sebagai perzinahan, ya, perselingkuhan, karena menyembah berhala, menduakan Tuhan. Nah kemudian yang tahap terakhir, Tuhan menawarkan, ya, pengampunan dan menjanjikan pemulihan dan berkat jika mereka bertobat dan kembali kepadanya. Inilah maka dianjurkan Israel dan Yehuda, bertobatlah.
Pasal ini menunjukkan kasih dan kesabaran Tuhan yang benar meskipun umatnya terus-menerus berdosa. Jadi Tuhan menunjukkan kasih, ya, dan kesabaran, ya, walaupun umatnya terus-menerus berdosa. Tuhan merindukan hubungan yang intim dan setia dengan umatnya. Pertobatan sejati adalah kunci untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Jadi apabila ada pertobatan yang sejati, ya, itu adalah kunci untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Nah, kemudian apa kesimpulan Yeremia dalam pasal ini? Bahwa Israel dan Yehuda harus bertobat, ya. Nah, kesimpulan Yeremia pada pasal 3 adalah panggilan yang kuat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi panggilan yang kuat dari Yeremia untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pesan ini sangat relevan bagi kita semua, dan ini mengingatkan kita untuk mensyukuri segala bentuk berkat yang diberikan oleh Tuhan dan menghilangkan pikiran-pikiran untuk penyembahan berhala dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Yeremia mengatakan adalah panggilan yang kuat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jadi pesan ini sangat relevan dengan hidup kita apabila kita masih ada dalam pikiran kita untuk menduakan Tuhan atau menyimpang dari ajaran Tuhan dan hukum-hukumnya. Maka Yeremia mengatakan sebaiknya, ya, mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Inilah dalam perikop kedua ini bahwa Israel dan Yehuda harus bertobat. Kemudian bacaan malam diambil dari kitab Joel pasal yang ketiga ayat 3 sampai 5. Allah akan mengadili bangsa-bangsa. Mengapa Allah mengadili bangsa-bangsa? Dalam Joel pasal 3 ayat 3 sampai 5. Allah mengadili bangsa-bangsa dalam perikop ini adalah sebagai bagian dari rencananya untuk mengadakan keadilan dan penyelamatan umatnya. Jadi ini adalah merupakan rencana Tuhan untuk menegakkan keadilan demi menyelamatkan umatnya. Kemudian penghakiman adalah mencerminkan ketidakadilan yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa terhadap umat Allah dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kejahatan tanpa tanggapan. Jadi segala kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu Tuhan akan tunjukkan dan menegakkan keadilan dan memberikan penghakiman. Dalam pasal ini Joel berbicara tentang penghukuman bagi bangsa-bangsa yang telah menindas Israel. Jadi Joel ini adalah menghususkan kepada bangsa-bangsa
yang telah menindas Israel. Bagaimana caranya? Ini berarti bahwa setiap tindakan yang tidak adil akan mendapatkan hukuman dari Tuhan, dan memperlihatkan adalah kekuasaan dari Tuhan untuk memulihkan umatnya. Jadi biasanya di Israel itu disuruh datang ke lembah Josafat. Lembah Josafat itu adalah lembah penghakiman, dan di situ Tuhan berada. Segala bangsa-bangsa diadili di sana, dilihat, ditimbang bagaimana mereka melakukan kejahatannya, akan dilihat oleh Tuhan. Dalam pasal 3 ayat 3, pengertian undi itu dilakukan untuk menentukan dan memisahkan bangsa-bangsa sebagai bagian dan penghakiman Tuhan. Jadi kita lihat dalam ayat 3 itu diundi, ya. Pada masa itu membuang undi. Jadi membuang undi itu seringkali diciptakan di Israel, dalam arti untuk menyertakan bahwa Tuhan ikut dalam mengambil keputusan. Itulah undi yang dibuat. Namun dalam hal ini, ya, undi yang dilakukan dalam pasal 3 ayat 3 adalah, kalau kita lihat dalam pasal 3 ayat 3, mereka membuang undi untuk menetapkan siapa akan mendapat para tawanan. Mereka menjual gadis dan pemuda untuk dijadikan hamba sahaya, dan uangnya mereka pakai untuk pelacur dan untuk minuman anggur. Kemudian dikatakan di sini, hendak kau apakan aku ini? Nah, ini kata Tuhan ini, ya. Hai Tirus, Sidon, dan seluruh wilayah Filistin, inginkah engkau membalas dendam kepadaku? Tuhan mengatakan, terimalah pembalasanku yang datang dengan cepat. Dan dikatakan, emas dan perakku sudah kamu rampok, dan hartaku yang berharga kamu angkut ke kuilmu. Jadi dibawa kepada penyembah-penyembah berhala, harta diangkut oleh orang Filistin, ya. Di sini tadi dikatakan terutama yang ditunjuk namanya, ya, yaitu Tirus, Sidon, ya, dan seluruh wilayah Filistin. Penduduk Yehuda dan Yerusalem kamu bawa jauh dari negerinya, kemudian kamu jual kepada bangsa Yunani. Sekarang aku membawa mereka keluar dari tempat kamu menjualnya, dan aku akan membalas kejahatanmu terhadap mereka. Wah, jadi ini sudah ada jelas, ada kepastian dari Tuhan, ya. Jadi diingatkan. Jadi dengan perikop menghukum bangsa-bangsa, inilah karena kejahatan mereka, ya, yang selalu mencabik-cabik, memperondahkan bangsa Israel dengan membawa jauh ke negeri, ya, yang tidak mereka tahu. Maka Tuhan berkata, aku akan mengembalikan. Nah, sekarang Tuhan mengatakan, aku membawa mereka keluar dari tempat-tempat kamu, ya, menjualnya, dan aku akan membalas kejahatanmu terhadap mereka. Jadi ini sudah dijamin oleh Tuhan, akan dibawa kembali.
Nah kemudian dalam ayat 9 dikatakan, umumkanlah maklumat ini kepada bangsa-bangsa. Ini udah mulai. Bersiaplah untuk berperang dan mengadu tenaga. Kerahkanlah para pendekar dan pahlawan, kumpulan semua prajurit, dan majulah. Jadi ke lembah Yosafat sebagai lembah penghakiman, disuruh semua akan datang. Nah kemudian dalam Joel pasal 3 ayat 12 sampai 14 dikatakan bahwa Tuhan akan mengumpulkan semua bangsa dan menghakimi mereka di lembah tersebut. Ya. Jadi Tuhan akan memanggil semua bangsa-bangsa yang berbuat curang, yang berbuat jahat tadi, dibawa ke lembah penghakiman, yaitu lembah Yosafat. Di sana Tuhan akan menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagai seorang pria yang berpengalaman dan hidup, betapa penting keadilan ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tetapi biarlah bangsa-bangsa bangkit dan pergi ke lembah Yosafat, sebab di situ aku duduk untuk menghakimi segala bangsa di sekelilingnya. Dan itulah kesimpulan dalam ayat ini, perikop ini, bahwa Tuhan ya, akan mencoba memberikan hukuman kepada bangsa-bangsa ya, yang membuat ketidakadilan kepada Israel. Jadi Allah menghakimi atau mengadili bangsa-bangsa di lembah penghakiman atau lembah Yosafat. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa biarkanlah bangsa-bangsa bangkit dan pergi ke lembah Yosafat, sebab di situ aku duduk untuk menghakimi segala bangsa di sekelilingnya. Itulah kesimpulan daripada Tuhan menghakimi bangsa-bangsa di lembah Yosafat akibat perbuatan mereka menindas bangsa Israel dan membuang jauh-jauh ke tempat yang lain. Sehingga dengan Tuhan berjanji mengumpulkan semua bangsa Israel dan menghakimi semua bangsa-bangsa yang berbuat kejahatan kepada bangsa Israel. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadi pertama tadi dikatakan bahwa berbakti kepada hukum Tuhan ini dijalankan dan dilaksanakan oleh Daud yang selalu berpegang pada hukum Tuhan dan bersandar kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Daud memohon menjaga dia dan keturunannya untuk tetap sebagai memberikan kesejahteraan di masa yang akan datang. Dan inilah permohonan Daud dalam doa minta pertolongan kepada Tuhan. Dan kemudian dalam perikop yang kedua, yaitu Israel dan Yehuda harus bertobat ya. Karena dengan pertobatan mereka adalah panggilan yang kuat untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Dan pesan ini pun relevan dengan kepada kita semua untuk selalu mengadakan pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Nah kemudian perikop ketiga tadi adalah bangsa-bangsa yang mencelakakan bangsa Israel, yang mencabik-cabik bangsa Israel akan dihukum
Dan tempat penghakiman itu disebutkan adalah lembah Josafat atau lembah penghakiman. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Semoga firman ini menjadi kebenaran bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati kita semua.